Semangat belajar. Mari simak contoh soal tes Panwascam Pemilu 2024 beserta kunci jawaban terdiri dari tes tertulis. Artikel contoh soal tes Panwascam Pemilu 2024 dan kunci jawaban tertulis ini bisa jadi referensi belajar bagi Anda yang mau ikut ujian. Dalam artikel kisi-kisi kunci jawaban soal tes tertulis Panwascam Pemilu 2024 ini ada kisi-kisi. Berikut ini contoh soal dan kunci jawabannya. Soal-soal dalam artikel kunci jawaban soal tes tertulis Panwascam Pemilu 2024 ini pasti muncul dalam ujian agar Anda bisa lolos tes. Perlu diingat, artikel ini akan menjelaskan kisi-kisi tes tertulis Panwascam Pemilu 2024 dulu. Lalu kumpulan contoh soalnya akan dibagikan di bagian akhir artikel. Kalau sudah siap langsung saja simak ulasan contoh soal tes Panwascam Pemilu 2024 beserta kunci jawaban terdiri dari tes tertulis di bawah ini. Soal nomor 1. Pada tahun berapa pengawas pemilu pertama kali dibentuk? A. 1981. B. 1982. C. 1983. D. 1984. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu. A. 1997. B. 1999. C. 2004. D. 2009. E. 2014. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu. B. Pemerintah daerah. C. Petugas kampanye. D. Pengawas pemilu. E. Komisi penyiaran. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU. B. Bawaslu Provinsi. C. Bawaslu Kabupaten Kota. D. Sekretaris KPU Provinsi. E. Kejaksaan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota. Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kelurahan, Desa. Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota. Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kelurahan, Desa. C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota. Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kelurahan, Desa. Pengawas TPS. E. Bawaslu.
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan, Desa. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis. Kecuali A. Penyusunan kerangka hukum. B. Hak memilih dan untuk dipilih. C. Kampanye pemilu yang demokratis. D. Akses media dan kebebasan berekspresi. E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa kelurahan. B. 1 orang setiap TPS. C. 2 orang setiap TPS. D. 3 orang setiap desa kelurahan. E. 5 orang setiap desa kelurahan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota. B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota. D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. E. Bupati. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Rapat pleno yang dilaksanakan Panwas Kecamatan terdiri atas A. Rapat pleno tertutup. B. Rapat pleno terbuka. C. Rapat pleno sementara. D. Rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. B. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. C. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Jawabannya adalah E. Soal nomor 12. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawabannya adalah E. Soal nomor 13. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS. B. Panwaslu Kelurahan, Desa. C. Panwaslu Kecamatan. D. Bawaslu Kabupaten Kota. E. Sukarelawan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota. B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota. D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. E. Bupati. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali A. Relawan pengawas pemilu. B. Pendidikan politik bagi pemilih. C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan. D. Perhitungan cepat hasil pemilihan. E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Jawabannya adalah E. Sekian beberapa bocoran soal untuk diantisipasi. Soal tersebut akan keluar di ujian tes tertulis Panwascam 2022 untuk pemilu 2024. Terima kasih, selamat belajar.